Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ubaidillah, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kedondong 3, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pada kesempatan ini, saya berperan sebagai observer atau supervisor dan Ibu Fatimatul Zahro nantinya sebagai coach dan yang akan di-coach oleh Ibu Yuliati sekarang ini ya. Kali ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 calon guru penggerak, yaitu praktek coaching sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana Bu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Ini ya Bu, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi mengenai praktik coaching. Pertama, fokus pada kehadiran penuh atau presence. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti Ibu Yuli akan melakukan praktik coaching bersama Ibu Fatim, ya Bu. Ibu Yuliati, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Ya, boleh Bapak, dengan senang hati. Nanti saya akan berusaha menjawab semampu saya, Bapak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Yuli. Sekarang dari kompetensi coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu Yuli kembangkan Bu? Terkait kompetensi coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present. Kadang saya itu masih belum bisa fokus dalam praktik coaching. Mudah-mudahan nanti saya dapat mengimplementasikan kehadiran penuh saat praktik coaching nanti, Bapak. Ya, sangat menarik sekali ya Bu. Saya akan berusaha membantu Bu Yuli dalam mengembangkan kompetensi yang akan Ibu ungkapkan nantinya. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Yuli terhadap perkembangan yang ingin dikembangkan? Sementara ini saya itu masih kurang fokus dalam kompetensi kehadiran penuh dalam coaching. Kita kan seharusnya itu benar-benar fokus dan hadir sepenuhnya ya Bapak ya, agar tujuan coaching bisa tercapai. Baik Bu Yuli, saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi tersebut. Apa harapan Bu Yuli dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Ya, harapan saya akan meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya saat melaksanakan coaching nanti, Bapak. Oke, baik Bu Yuli ya. Langsung saja kita mulai proses coachingnya. Monggo Bu Yuli bersama coachingnya Bu Fatimatul Zahro. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, saya akan memulai coaching dengan Ibu Fatimah Zahra. Ya. Bu Fatimah Zahra, guru kelas 5 di SD Negeri Medini 2, mempunyai masalah tentang kurangnya antusiasme yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid di kelasnya. Kemudian dalam pengumpulan tugas ada sebagian murid yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi Bu Fatimah Zahra ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya tersebut. Bu Fatimah Zahra sudah hadir ya. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zuliati. Bagaimana kabarnya ini Bu Fatim? Alhamdulillah baik Bu. Zuliati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kenapa Bu Fatim kok
minta waktunya? Iya Bu, saya meminta waktu Bu Zuliati sebentar ya Bu ya. Ya, boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh, begitu ya. Bu Fatim ini mau cerita apa ya, Bu ya? Ya begini Bu Zuli, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Bu. Selain itu, sebagian murid saya juga ada yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi murid-murid di kelasnya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan mengumpulkan tugasnya juga ada yang belum mau mengumpulkan tugas, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Menurut Bu Fatim, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharap dari obrolan kita hari ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya yang berkurang, terus, mendapatkan solusi bagaimana cara agar murid saya itu, semuanya dalam kelas itu mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan saya mengharapkan, murid saya itu dalam mengerjakan tugas itu juga tepat waktu, Bu, seperti apa yang saya inginkan, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Fatim ingin dapat solusi ya dari coaching kita hari ini ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Fatim, mari kita apa simak lebih lanjut ya. Menurut Bu Fatim, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Fatim jadi kurang antusias dalam pembelajaran bersama, Ibu? Oh, ini Bu, kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias yaitu yang pertama, yaitu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Bu menurut murid-murid saya mungkin ya Bu ya. Mungkin pembelajaran saya juga terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua itu tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, dalam pembelajaran, ataupun, tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, murid-murid Ibu tadi kurang aktif begitu ya dalam pembelajaran. Seperti itu ya, Ibu ya. Kemudian Ibu, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu menjadi lebih antusias lagi dalam belajar? Mungkin seperti ini, Bu, ya, menurut saya ya, Bu, ya, murid-murid saya, pasti, seorang murid kan menginginkan pembelajaran itu yang asik, yang menurut mereka itu nyaman, membuat mereka itu, jadi dalam pembelajaran lebih semangat, dan pembelajaran itu tidak monoton, tidak membosankan, mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, memang ya, Bu, ya, murid-murid itu pasti mereka itu pengen belajarnya itu asik, nyaman, menyenangkan ya. Kemudian Bu, sebelumnya ini saya itu mau tanya, kira-kira ya Bu ya, kalau kita apa, kita buat skala ya, kira-kira antusias murid-murid Ibu dalam pembelajaran itu kalau dibuat skala 1 sampai 10 itu ada di skala berapa? Mungkin masih, itu Bu, di skala, 5 sampai 6 Bu. Hmm, Memang di akhir-akhir ini itu anak-anak itu entah kena apa, itu,
antusias mereka itu sangat berkurang, Bu. Mungkin Gitu. tadi ya Bu, dari pembelajaran yang saya sampaikan, mungkin menurut mereka terlalu membosankan, terlalu monoton, seperti itu. Jadi, di skala itu menurut saya Bu, 5 sampai 6 seperti itu. Oh, jadi ada di skala 5 sampai 6 ya, Bu, ya? Iya. Terus idealnya yang Bu Guru harapkan itu antusias anak-anak itu ada di skala berapa, Ibu? Kalau menurut saya, idealnya itu di skala 8 sampai 9 Bu, kalau untuk, antusias dalam pembelajaran. Karena, antusias dalam pembelajaran itu kan salah satu untuk, menentukan ya, bagaimana pembelajaran itu bisa lancar, bagaimana, untuk menentukan mungkin dari hasil yang kita inginkan dari anak-anak kita, mungkin dari nilainya, atau mungkin dari penilaian sikapnya, seperti itu, Bu. Nah, ya saya sependapat dengan Ibu ya. Memang, antusias anak itu sangat penting ya, Bu, ya. Jadi, dengan anak lebih antusias, mungkin mereka lebih bisa memperhatikan ya, Bu, ya. Kemudian ini, Bu, menurut pendapat Ibu Fatim ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu bisa lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Ya, menurut saya, Bu Zuliati, pembelajaran itu, harus berpusat pada murid. Murid juga kita minta untuk aktif dalam pembelajaran, kita berikan kesempatan mereka untuk berpendapat, kita berikan kesempatan untuk mereka, mengajukan pertanyaan. Terus kemudian, dalam pembelajaran itu juga kita selingi ya, Bu, kita berikan ice breaking ataupun games-games yang menarik, agar anak-anak itu, lebih antusias dalam pembelajaran, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Memang anak-anak itu memang harus diberikan pembelajaran yang menarik ya dengan berbagai mungkin permainan, ice breaking dan sebagainya tadi. Apa sudah Bu Fatim laksanakan dalam pembelajaran? Eee, Gini Bu, untuk ice breaking itu paling saya itu, hanya sesekali ya Bu dalam pembelajaran, tidak semua dari, mata pelajaran itu saya berikan ice breaking. Kalau untuk, games, itu paling saya memberikan games itu dalam pembelajaran IPAS, Bu. Karena dalam pembelajaran IPAS itu, kalau kita membuat games itu menurut saya itu lebih mudah, Bu. Seperti itu, Bu. Dan untuk, apa itu, memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat itu mungkin saya masih kurang, Bu, di situ. Oh ya, itu tadi dari antusiasnya anak-anak ya Ibu ya. Jadi Ibu itu pengen memberikan speaking dan game ya dalam pembelajaran ya. Itu menarik sekali Ibu. Kemudian Ibu ini untuk yang mengenai tugas tadi yang katanya ada anak yang tidak mau mengumpulkan tugas ya. Mengenai tugas yang diberikan kepada anak-anak Bu Fatim tadi ya, apa penyebabnya sehingga mereka itu tidak mau mengumpulkan tugas, Ibu? Ya, kemungkinan di sini karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak ya, Bu Zuliati ya. Karena saya itu, memberikan tugas, yang banyak itu sebenarnya tujuan saya itu, agar anak-anak itu, mau belajar, Bu. Karena kalau anak-anak itu tidak saya kasih tugas, tugas yang banyak, hanya beberapa, itu mereka itu, belajarnya kan hanya sebentar. Dan saya apalagi ini, kalau saya memberikan tugas, untuk dikerjakan di rumah ya, Bu, ya. Itu saya itu memberikan tugas banyak itu agar anak-anak itu tujuan saya untuk mengurangi agar anak-anak itu, bermain
handphonenya itu dapat berkurang, Bu. Dan saya memberikan tugas seperti itu juga dulunya itu masukan dari wali murid, agar anak-anak itu tiap hari itu diberikan tugas. Mungkin, dari tiap hari saya memberikan tugas itu mungkin anak-anak kadang merasa bosan mungkin ya, Bu, dalam mengerjakan tugas, jadi, dalam pembelajaran saya itu, sebagian dari murid saya itu, ada yang tidak mengerjakan tugas. Karena mungkin tiap hari saya berikan itu mungkin mereka merasa bosan atau bagaimana gitu ya, Bu, ya. Terus, dalam memberikan, pertanyaan itu saya juga, kadang tanpa memberikan sumber belajar yang beragam, Bu. Ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tanpa saya memberikan, pembelajaran yang mengasihkan, mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi Bu Fati memberikan tugas yang sangat banyak, kemudian anak-anak juga mungkin terlalu berat dengan tugas-tugasnya, jadi mereka belum bisa menyelesaikan dan akhirnya tidak mau mengumpulkan tugasnya. Jadi begitu ya Bu Fatim. Kemudian juga mungkin sumber belajar yang Bu Fatim berikan tadi kurang mengasihkan, jadi anak-anak juga merasa kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya. Begitu ya Bu Fatim ya. Iya. Kemudian Bu Fatim, kalau boleh tahu nih ya, Bu Fatim tuh menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks, Bu, yang, buku teks, di samping buku teks, yang dari, buku cetak itu, saya juga kadang mengambil buku teks dari perpustakaan, Bu, seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Fatim menggunakan buku teks yang di sekolah ataupun yang ada di perpustakaan begitu ya? Ya. Ah, apa ada sumber belajar yang lain Bu Fatim? Saya Selain pikir juga banyak ya, Bu, ya, sebenarnya sumber belajar ya. Mungkin di sini saya sendiri yang belum bisa memaksimalkan, penggunaan sumber belajar tersebut. Sumber belajar itu kan juga bisa kita ambil dari mungkin dari YouTube, ataupun artikel-artikel lain, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren ya, Bu, mungkin dengan TikTok, ataupun, sumber belajar yang lain. Mungkin di sini saya, belum bisa memaksimalkan sumber belajar tersebut, Bu. Jadi begitu ya Bu Fatim ya. Sebenarnya itu ada banyak sumber belajar, tapi Bu Fatim masih menggunakan buku teks pembelajaran ya. Kadang kan anak kebutuhan belajar anak, profil belajar anak kan kadang beda-beda ya Bu Fatim ya. Iya. Memang betul sekali Bu Fatim ya, memang sumber belajar itu banyak sekali. Saya yakin Bu Fatim juga bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, yang pasti akan membuat murid-murid jadi antusias dalam belajar ya Bu Fatim ya. Iya, Bu, nanti, saya akan, berusaha menggunakan sumber belajar yang lain selain buku teks tadi ya, Bu. Nanti saya akan, eee, untuk solusi dari permasalahan saya ini, saya nanti akan menggunakan sumber belajar dari YouTube mungkin yang saya, selipkan dalam mungkin nanti saya akan menggunakan PPT seperti itu ya, Bu, dan saya juga akan, memberikan selingan X breaking yang variasi yang dapat, menarik lagi antusias anak, murid saya dan mungkin dari itu nanti juga mereka, lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Jadi nanti saya berharap nanti, semua, murid saya itu, lebih antusias dalam pembelajaran dan mereka juga mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang saya harapkan, seperti itu, Bu. Oh, jadi itu ya
Rencananya Bu Fatim itu bagus sekali ya, melaksanakan sumber belajar yang sekarang lagi viral ya Bu ya. Memang anak itu memang butuh update ya. Jadi mereka itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti kalau kita belajar sesuai dengan pemikiran KHD ya, harus memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, apalagi zaman sekarang ya Bu Fatim ya, anak-anak itu sudah sangat mengenal gadget. Ya, sumber belajar itu banyak sekali. Bagus sekali ya Bu Fatim rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Bu Fatim ya. Iya, Bu. Kemudian Makasih. ini Bu Fatim, untuk rencana tadi sudah ya. Sekarang apa komitmen Bu Fatim terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Bu, seperti itu. Mungkin kalau tidak ada unsur paksaan, mereka akan merasa nyaman, mereka akan menjadi antusias dalam pembelajaran dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Mungkin dengan seperti itu nanti murid-murid saya akan lebih antusias, seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Bu Fatim ya. Memang kita itu harus komitmen ya Bu Fatim ya. Selain itu juga harus konsisten ya. Karena yang namanya rencana itu tidak akan berhasil kalau hanya sekali dua kali. Harus berkelanjutan. Terus Iya, Bu Bu. Fatim, ini kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut siapa saja yang akan dilibatkan Bu Fatim? Ya, Bu, mungkin saya di sini akan melibatkan terutama murid-murid saya ya, Bu. Saya juga di sini akan berkonsultasi dengan wali murid yang di sini di mana wali murid itu nanti saya mungkin akan konsultasi lewat WA, murid-murid saya yang mungkin terutama yang sering tidak mengerjakan tugas ya, Bu. Mungkin saya nanti akan berkonsultasi, kenapa kalau, saya berikan tugas itu kok, mereka tidak mengerjakan, seperti itu. Dan saya juga akan meminta pendapat dari rekan sejawat saya, dan saya juga akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Fatim ya, banyak sekali yang dilibatkan. Jadi Ya, rencana ini melibatkan murid, wali murid, rekan sejawat, bahkan kepala sekolah juga ya Bu Fatim ya. ya. Kemudian Bu Fatim, tindak lanjut dari rencana Bu Fatim ini kira-kira mau dilaksanakan kapan? Secepatnya, Bu, mungkin setelah nanti habis semesteran ya, Bu, ya. Ini kan, untuk minggu depan kita sudah semesteran, mungkin, nanti untuk di awal pembelajaran saya akan memulai, tindak lanjut ini, Bu. Bagus. Mungkin nanti pas pada waktu pengambilan rapot bisa saya sampaikan kepada wali murid, seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Fatim ya. Saya sangat mendukung sekali ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu Fatim ya. Saya tunggu nanti Amin, amin. kelanjutannya bagaimana hasil dari proses rencana jenengan ke depannya. Semoga sesuai harapan ya Bu Fatim ya. Ya, Bu Zuliati, nanti setelah saya melaksanakan rencana ini, mungkin saya akan berkonsultasi lagi dengan Bu Zuliati, bagaimana dengan perkembangannya ya, Bu, ya. Mungkin saya nanti juga ingin mendapatkan, mendapatkan solusi lain dengan sharing dengan Bu Zuliati lagi, gitu, Bu, ya. Terima kasih Bu Zuliati atas waktunya. Sama-sama Bu Fatim.
Ya, Bu, terima kasih ya. Saya undur diri dulu ya, Bu. Saya Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suliati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Yuli sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Fatim dengan lancar ya Bu. Saya juga sudah melakukan observasi terhadap bagaimana Bu Yuli melaksanakan percakapan coaching tadi. Untuk tahapan selanjutnya, saya akan melakukan tahap pasca observasi dan memberikan umpan balik ya. Ya, Pak. Pertama, apa saja yang Ibu Yuli dapatkan pada saat tadi melaksanakan coaching dan apa yang sudah Ibu Yuli lakukan pada saat coaching tadi, Bu? Ya, Bapak. Baik. Terima kasih ya, Bapak ya. Jadi tahapan yang sudah saya lakukan tadi diantaranya menstabilkan, kemudian menciptakan kesetaraan, membuat coach nyaman dengan saya, kemudian memulai dari pertanyaan yang sederhana, menggali pertanyaan terbuka, dan fokus pada kehadiran penuh agar coach saya itu merasa dihargai karena saya benar-benar mendengarkan tadi. Begitu, Bapak. Bagus sekali ya, Bu Yuli. Sekarang, bagaimana menurut Ibu performa Ibu sendiri dalam kompetensi kehadiran penuh, Bu? Seberapa baik performanya? Alhamdulillah tadi saya lebih fokus. Saya juga merasa bisa hadir sepenuhnya, bisa mendengarkan dan memahami percakapan coach. Jadi kalau menurut saya dari angka dari 1 sampai 10, saya menilai diri saya berada di angka 8. Selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan coach. Begitu, Bapak. Itu ya berarti dari skala 1 sampai 10, Ibu di posisi 8 ya Bu, luar biasa sekali ya Bu Yuli. Ya, Bapak. Apakah ada kompetensi lain yang ingin Bu Yuli kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi dengan Bu Fatim, Bu? Iya, Bapak. Dari hasil percakapan tadi, saya ingin mengembangkan ini kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya itu terkadang ya merasa kesulitan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coach untuk lebih aktif dalam menggali potensinya. Jadi saya itu masih kesulitan dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi. Bagus sekali Bu Yuli. Semoga kedepannya Ibu Yuli dapat mengembangkan kompetensi tersebut. Rencana apa yang akan Bu Yuli lakukan dan butuh bantuan dari siapa saja untuk meningkatkan kompetensi yang Bu Yuli inginkan ke depannya? Ya, rencananya saya mungkin akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapak tentang kompetensi ini. Kemudian saya butuh bantuan dari berbagai pihak. Saya nanti akan berkolaborasi dengan teman CGP yang lain ataupun dengan rekan sejawat. Bahkan yang bisa jadi supervisornya untuk mengamati saya serta berdiskusi bersama untuk meningkatkan performa saya saat melaksanakan coaching gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Ya. Semoga rencana yang Bu Yuli buat dapat meningkatkan kompetensi dengan baik. Terima kasih ya Bu Yuli atas pelaksanaan coaching tadi. Semoga kegiatan coaching kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Demikianlah praktek coaching dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.